Gerhana bulan total diprediksi terjadi pada Selasa 8 Oktober 2022. Ini disampaikan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Gerhana bulan total ini akan berlangsung selama 1 jam, 24 menit, 58 detik dengan durasi umbral sebagian dan total selama 3 jam, 39 menit, 50 detik. Puncak gerhana bulan total dapat disaksikan pada jam 6 sore waktu Indonesia Barat, 7 malam waktu Indonesia Tengah, dan 8 malam waktu Indonesia Timur. Astronom amatir Indonesia Marufin Sudibyo mengatakan gerhana bulan yang terjadi saat bulan purnama ini erat kaitannya dengan peristiwa pasang naik air laut. Hal ini dikonfirmasi oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang mengatakan faktor astronomi seperti gerhana bulan dan matahari bisa menjadi pembangkit utama pasang dan sudut air laut. Sejumlah wilayah pesisir kemudian berpotensi menghadapi banjirop. Durasinya berbeda-beda, setiap wilayah bisa mencapai 2-5 hari. Khusus di Jakarta, banjirop diperkirakan bakal terjadi pada 8 November sampai 14 November 2022. Wali Kota Jakarta Utara Ali menghadapi potensi banjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa, para pemerhati, dan juga para netizen, subscriber dari channel Padepokan Gaul, dimanapun Anda berada, baik itu yang ada di Nusantara, di luar negeri, semuanya. Semoga saja tetap diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, dan harapan kami semoga saja tetap mendapatkan sebuah kepahaman atas segala konten-konten yang selama ini Anda ikuti, Anda amati dari channel Padepokan Gaul. Dan senantiasa juga kami selalu mengingatkan, menyampaikan, dan mendoakan pada pemirsa semuanya jikalau ada di kesempatan kali ini yang sedang mengalami permasalahan di dalam kehidupannya masing-masing, yaitu permasalahan pribadinya, permasalahan rumah tangga, permasalahan keluarga, maupun permasalahan-permasalahan lain. Semoga saja diberikan sebuah solusi dari Allah yang nyata, yang nantinya pun bisa membawa sebuah hikmah untuk diambil sebuah pembelajarannya, begitu. Dan juga semoga saja dari sebuah permasalahan tersebut nantinya pun diberikan kelapangan hatinya sehingga bisa menerima apa yang sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa kami selalu ingatkan, kami sampaikan juga bahwasanya jikalau ada nanti pemirsa yang berniat untuk belajar melaksanakan amalia seperti yang kami amalkan di sini, semoga saja dipermudah nanti aksesnya oleh Allah, baik melalui kami yang ada di sini atau melalui rekan-rekan kami yang sudah satu kendaraan dan sudah tersebar di seluruh penjuru negeri Nusantara ini. Dan semoga saja tetap diberikan kedamaian, kebahagiaan yang nyata dirasakan tentunya. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini pemirsa, ada sebuah tayangan video yang sempat saya putar di awal tadi, bahwa di tanggal 8 November di kesempatan kali ini pemirsa, di hari yang sama ini sedang terjadi gerhana bulan total, begitu. Dan mungkin banyak pakar keilmuan, pakar astronom, atau pakar apapun di muka bumi ini, mereka mengamati dengan kemampuan keilmuannya. Dari sudut pandang manusianya sudah banyak disampaikan bahwasanya gerhana bulan ini terjadi atas bumi yang menutup daripada matahari hingga menutup energinya kepada bulan tersebut hingga mengakibatkan kegelapan. Mungkin sedikit yang bisa saya ulas dari sisi sudut pandang manusiawinya gitu. Dan akan tetapi dari perihal yang lainnya, entah itu dampak-dampaknya secara manusiawi pun banyak disampaikan mereka pula. Dan di sini kami pun ingin mencoba menguak, menggali informasi
melalui mediumisasi di kesempatan kali ini. Semoga saja ada salah satu gaib yang mengetahui dan benar-benar memberikan sebuah informasi yang nyata dan bisa kita jadikan sebuah wawasan untuk menambah keyakinan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah itu menciptakan peristiwa-peristiwa apapun dengan segala sesuatunya di muka bumi ini itu untuk kita imani dan kita yakini. Dan semoga saja kita pun selalu berusaha untuk belajar kembali kepada Allah dengan menata niatnya benar-benar di hati, bukan hanya cuma di lisan gitu. Dan semoga saja di kesempatan kali ini tetap semangat dan tetap dalam keadaan baik dan berbahagia. Dan semoga saja di kami pun tetap diberikan kelancaran dari awal hingga akhir video kita nanti. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini saya ditemani mediator Mas Hamid yang jombloan, jombloers. Gimana kabar dia, Bes? Alhamdulillah baik. Baik. Sehat Mas Des. Sehat. Iya, Semangat. Mas Jomblo. Semangat Mas Jomblo. Ada pesan-pesan enggak itu? Sudah cukup saja. Ya sudah pemirsa, cukup itu yang dapat kami sampaikan. Kami mohon izin untuk langsung eksekusi dan semoga saja membawa dampak. Dan sebagai pemirsa yang bijak pun tidak perlu menganggap ini sebuah kebenaran. Kami hanya menggali informasi. Jikalau ada banyak hal negatif tidak perlu diambil. Tapi jika ada sesuatu positifnya perlu diambil dan bisa diterapkan dalam kehidupan kita yang nyata untuk menambah keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga diberikan kelancaran dari awal hingga akhir video kita nanti. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar masuknya gaib tidak berdampak apapun ke dalam jasad mediator ini. Jasad mediator ini hanya menjadi sebagai wadah tempat untuk gaib nanti yang masuk dan bisa berbicara menyesuaikan dengan jasad mediator ini. Bahasanya langsung menggunakan bahasa Indonesia menyesuaikan jasad mediator ini saat berbicara. Dan juga semua negatif, semuanya yang menempel, yang menyusup, yang menyerang, yang mengganggu semangat mereka jadi satu langsung lain makanan apa? Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon salah satu gaib yang diizinkan hadir ke sini, yang tahu tentang peristiwa gerhana bulan di tanggal 8 November tahun 2002 ini, dan diizinkan hadir dan bisa bercerita mengenai gerhana bulan dari gaib yang sudah. Salah satunya saya mohon hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kamu gaib fasik, otomatis salam itu kembali kepadamu. Allah. Assalamualaikum. Kamu golongan apa? Selamat malam. Malam. Saya dari golongan jin. Ada golongan jin. Ada benar Muslim. Ingat resikonya kalau ada di sini berbohong. Alhamdulillah. Saya Assalamualaikum. sudah Islam. Saya sudah Muslim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin memproteksi ya. Di dunia Silakan banyak saja. tipuan. Ya memang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon seluruh digunakan untuk menghadirkan semua proteksi dibantu dibagari Rasulullah dan jasad mediator ini. Allah. Dan jika gaib ini berbohong, bukan yang asli dan menyesatkan, otomatis akan diledakkan dalam senjata saat keluar dari jasad mediator ini. Allah. Mohon maaf saya mengganggu waktu. Ya, tidak apa-apa. Bagaimana rasanya? Alhamdulillah. Sangat sejuk di tempat ini. Alhamdulillah. Dan dari benda yang kamu pasangkan juga menambah power saya. Oh begitu. Oke. Ada gaib jin sudah Muslim. Alhamdulillah. Dari mana tempat tinggal Anda? Saya dari Kayangan. Oh, ada jin penghuni Kayangan. Benar sekali. Ini tak menyinggung Kayangan sedikit ya. Ya, tentang tempat yang Anda tempat. Memangnya Kayangan itu ada? Ada. Ada.
Oke. Dan kayangan itu gaib ya, bukan tempat nyata seperti bumi ini. Bukan. Oh, jelas loh di sini konteksnya. Kan banyak itu menjadi sebuah perbincangan kan di dunia manusia kan begitu. Dan saya pun tidak mau apapun begitu, hanya menanyakan kepada Anda karena Anda menempati di bumi kayangan. Ya, tidak apa-apa. Anda golongan jin, sudah muslim. Bisakah bercerita keislaman Anda pribadi? Itu bagaimana ceritanya, prosesnya? Tolong diceritakan dulu. Keislaman saya Hmm. beserta dari pasukan-pasukan saya Hmm. ataupun golongan yang ada di alam kayangan Hmm. itu kurang lebih dari 10 tahun yang lalu. Hmm. Dari kayangan sendiri Hmm. diislamkan langsung dari beliau penguasa segala alam gaib. Hmm. Beliau sang yang Nurjayani Nirwana. Oh, begitu. Beliau itu, beliau menyebutkan siapa tadi namanya? Sang yang Nurjayani. Di alam gaib itu. Benar sekali. Itu bukan golongan gaib, golongan jin, siluman. Bukan. Oh, bukan. Itu hanyalah gelar di alam kami saja. Oh, jelas berarti ya beliau manusia. Benar sekali. Memiliki jasad seperti kami ini. Seperti begitu. kalian-kalian. Kan saya juga mengkonfirmasi bahwasanya kan saya manusia, masa berguru kepada gaib begitu. Ya, biarkan saja. Mm-mm. Orang yang berkata seperti itu kepada kalian Mm. ataupun kepada teman-teman kalian Mm. yang sudah amalnya seperti kalian semua ini. Mm. Biarkan saja, tidak apa-apa. Mm. Ada masa waktunya nanti Ah. ditunjukkan jalan mana yang baik ataupun yang buruk. Oke, sudah cukuplah untuk membahas pribadi Anda di sini. Anda penghuni kayangan dari golongan jin. Dulu apakah pernah menempati di bumi atau langsung asli penghuni kayangan? Saya asli kayangan. Asli. Dan apakah memiliki sebuah panggilan nama? Alhamdulillah mempunyai. Siapa nama panjenengan? Jatra. Jatra. Benar sekali. Oke. Pernahkah hadir di tempat ini atau belum? Belum pernah. Belum pernah. Tetapi Mm-mm. banyak dari golongan kami yang berada dalam kayangan. Mm-mm. Banyak Mm-mm. yang mendatangi tempat ini. Oh. Saya melihat rekam jejak memorinya yang Mm. ada di tempat ini. Oh, begitu. Membekas itu kalau di makhluk gaib ya. Benar sekali. Ya sudah, saya mohon izin juga untuk menghadirkan sesuatu suguhan bagi Anda ya, Mbah Jatra. Silakan. Diizinkan untuk Anda dihadirkan baik itu makanan minuman sebagai hidangan. Saya mohon. Allah. Silakan Mbah Jatra. Terima kasih atas suguhan yang kamu berikan pada saya. Ya, Saya sama-sama. izin untuk memakan dan meminumnya. Monggo, persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jelas Terima begitu kasih. ya Mbak Jatra. Ya, Oke, ini Mbak Jatra. Mbak Jatra, maksud hati saya tadi menghadirkan gaib yang mengetahui tentang peristiwa di dunia manusia ini kan sedang terjadi peristiwa gerhana bulan. Dan alhamdulillah ini Mbak Jatra yang diizinkan hadir ke sini. Berarti Mbak Jatra bisa menyampaikan kan nanti sebuah informasi yang diizinkan untuk disampaikan. ya, Di mana nanti prosedurnya yang tidak diizinkan itu tidak usah disampaikan. ya. Saya hanya bisa menyampaikan sebatas yang boleh diceritakan di sini dan yang boleh dikonsumsi dari masyarakat yang mendengarkan pembicaraan kita. Dan nggak boleh menyesatkan loh ya Mbak Jatra, kan udah muslim. Insya Allah tidak. Oke. Terus begini Mbak Jatra yang ingin saya tanyakan kembali ke Mbak Jatra. Proses Mbak Jatra tadi ke sini itu kayak apa? Atau memang kadang kan saya sebagai manusia ini, sakti sekali itu Pak itu, pelonto itu. Bagaimana? Tolong ceritakan biar tidak salah konsumsi Ya, di dunia manusia begitu. dari doa yang kamu ucapkan, Ah. di mana doa itu tersambung dan guru yang sangat jelas, bersanad sangat jelas. Dari situlah golongan cahaya yang membantu dari doa itu. Dari golongan cahaya mendatangi tempat kami. Kami diutus untuk menjelaskan
di dalam peristiwa gerhana bulan total itu sendiri. Oh, jadi begitu ya Mbak Jatra. Kami disuruh masuk ke dalam jasad dari manusia yang saya tempati ini. Nyaman? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, ternyata begitu Mbak Jatra. Sekilas perjalanan ke sini. Lalu begini Mbak Jatra, yang ingin saya tanyakan ke yang bersifat sambil dinikmati boleh? Ya. Ke persifatan yang lebih umum di mana terjadi peristiwa gerhana bulan di tanggal 8 November begini. Ini sebenarnya peristiwa ini pun mungkinlah banyak kami di dunia manusia kan mengetahui bahwa entah itu di beberapa tahun yang lalu pernah terjadi, di tahun-tahun sebelumnya itu terjadi. Namun di tahun yang sekarang ini kami sebagai manusia bukan untuk mencari sebuah kebenaran loh ya, tapi ingin mengetahui informasi. Kalau dari sudut pandang manusia, mungkin kan banyak manusia mengetahui gerhana bulan itu terjadinya karena ini dengan ini bertemu lalu menutup dan begini-begini kan begitu toh. Benar sekali. Secara sudut pandang gaibnya, proses terjadinya gerhana bulan itu sendiri, tolong diceritakan Mbak Jatra secara sudut pandang gaibnya. Ya. Disampaikan. Saya hanya bisa menjelaskan sebatas apa yang harus saya sampaikan saja. Monggo. Secara pandang, secara sudut pandang di alam kami. Hakikat pada peristiwa gerhana bulan itu sendiri. Itu adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan kebesaran yang Dia miliki. Menunjukkan kepada hamba-hambanya bahwa hambanya itu tidak bisa melakukan apapun. Tidak bisa menyimpulkan apa yang menjadi penglihatan manusia itu seperti apa, itu tidak bisa. Dan secara rinci hakikat dari peristiwa gerhana itu adalah mengingatkan manusia-manusia sekarang bahwa kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangatlah besar dan manusia itu tidak bisa apa-apa. Dan secara yang lainnya dari peristiwa itu juga mengingatkan untuk mengajak orang-orang yang melihat peristiwa itu supaya kembali ke jalan yang benar, bertaubat, tidak hanya kagum, tidak hanya melihat dengan peristiwa gerhana bulan itu sendiri, tetapi inti dari peristiwa itu adalah mengajak dari hamba-hambanya untuk kembali kepadanya. Dan yang harus diingat manusia pada peristiwa itu juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperingatkan manusia-manusia yang lainnya dengan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, entah itu di Nusantara ataupun di alam bumi yang lainnya. Jika manusia-manusia itu dengan peristiwa gerhana itu tidak ada yang bisa mengambil yang harusnya diambil manusia. Yang bisa diambil manusia hanyalah peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di Nusantara ini saja. Bukan kembali ke jalan yang benar. Dan yang harus digarisbawahi dengan peristiwa tadi malam gerhana bulan itu sendiri, itu akan terjadi bala yang ada di bumi ini ataupun di bumi selain di Nusantara ini. Jadi begitu Mbak Jatra, monggo sambil dinikmati Mbak. Bahwasanya Mbak Jatra menyampaikan dari sudut pandang gaibnya itu seperti itu, bahwa dari peristiwa gerhana bulan ini tersendiri itu Allah menunjukkan bahwa kebesaran Allah itulah besar dan manusia itu sendiri harus mengakuinya dan harus menjadi hamba yang sebenar-benarnya hamba begitu. Benar sekali. Itu satu yang saya tangkap. Yang kedua, bahwasanya yang perlu digarisbawahi dari peristiwa dari gerhana bulan ini sendiri akan menjadi pembuka daripada bala-bala bencana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya nanti kan begitu. Ya. Oke, cukup. Lalu ini Mbak, secara sudut pandang sambil dinikmati boleh.
Allah Subhanahu wa taala menciptakan gerhana bulan ini sendiri itu dari golongan apa yang bekerja dari sudut pandang gaibnya. Kalau sudut pandang manusianya kan sudah saya sampaikan tadi. Ya. Kalau dari sudut pandang gaibnya, mengapa terjadi gerhana bulan? Adakah gaib yang bekerja lalu menutup atau bagaimana? Bisa kan diceritakan sedikit? Pasti. Semuanya yang ada di alam muka bumi ini ada golongan gaib yang bekerja. Dan pada kejadian gerhana bulan itu sendiri, dari golongan cahayalah yang langsung bekerja. Yang langsung diutus Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan peristiwa gerhana bulan itu sendiri. Berarti murni golongan saya yang bekerja. Benar sekali. Oke. Dan setahu saya, sebagai saya manusia yang bodoh ini, yang minim informasi, sejak kecil pun saya sudah mengonsumsi bahwasannya jikalau ada peristiwa gerhana bulan, leluhur kami sebagai manusia kan menyampaikan kepada kami saat kami kecil, begini Mbak, bahwa gerhana bulan itu terjadi karena bulan itu dimakan dari golongan iblis atau gaib itu. Apakah itu nggak benar begitu? Tidak benar. Itu salah kaprah. Itu hanyalah golongan-golongan iblis yang sudah masuk dalam manusia. Kemudian dari manusia-manusia menyebarluaskan berita itu kepada masyarakat-masyarakat yang lainnya. Dan dipercaya sampai sekarang. Jadi kaitannya antara mitos tersebut dengan gerhana bulan secara hakikat sudut pandangnya itu nggak ada kebenarannya. Tidak ada kebenaran. Dan itu malah mitos-mitos dari gerhana bulan itu sendiri. Entah itu di Nusantara. Sudah banyak mitos-mitos yang disebarkan luas dari golongan iblis. Tidak hanya itu saja. Tetapi bagi masyarakat yang banyak di Nusantara ini, entah itu memukuli sebagian dari pohon-pohon mereka ataupun hewan yang dia miliki, dibangunkan supaya melihat peristiwa gerhana bulan itu sendiri, agar apa yang dimilikinya itu tidak mati. Itu hanyalah mitos yang dibawa dari golongan iblis. Oke. Ya, sudah terjawab di sini. Oke. Dan semoga saja pemirsa di sini pun kami tidak menyiarkan sebuah kebenaran mutlak, tapi hanya menggali sebuah informasi. Begitu ya Mbak Jatra? Benar sekali. Oke. Dan dari ajaran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada zaman terdahulu, ketika ada peristiwa gerhana bulan, melakukan sholat sunnah, itu kan baginda hanya semata-mata menjalankan perintah Allah saja. Tetapi sekarang kan niatnya melenceng jauh. Jadi Anda mengetahui dari hal itu pula, Mbak Jatra. Dari malam ini saja. Berapa iblis yang sudah tercipta dari peristiwa yang dianggap itu baik. Astagfirullahaladzim. Itu karena dari manusia-manusia yang menjalankan. Itu hanya nafsu yang dijalankan. Nafsu. Supaya dari dalam dirinya itu selamat. Sebenarnya niatnya kan bukan seperti itu. Oke. Jadi begitu ya Mbak. Dan itu pun kami juga sering mengingatkan pemirsa bahwa ibadah kita apapun itu diniati, dilandasi hanya dengan niat, hanya menaati apa yang Allah perintahkan dan hanya mengharap ridho Allah saja cukup, tidak perlu didompleng dengan niatan apapun. Begitu berarti Mbak Jatra. Terus begini Mbak Jatra, sambil dinikmati boleh, silahkan. Yang ini saya tanyakan kembali kepada Mbak Jatra itu begini. Dari peristiwa gerhana bulan seperti ini, Anda sudah menyampaikan bahwa golongan cahaya lah yang bekerja. Cara golongan cahaya saat bekerja, apakah Mbak Jatra mengetahui dan diizinkan untuk menyampaikan untuk membuat gerhana bulan tersebut? Saya tidak diizinkan. Tidak diizinkan. Banyak pertentangan-pertentangan yang akan dihadapi kalian jika saya menyebutkan. Begitu. Nggak apa-apa, Mbak. Saya pun menanyakan yang diizinkan untuk dijawab saja. Terus begini, dari apa yang Anda sampaikan ternyata seperti itu. Lantas begini Mbak yang saya tanyakan, Anda pun sempat menyinggung menyampaikan bahwa dari peristiwa gerhana ini akan ada bala-bala bencana. Bala bencana itu kan yang menurunkan Allah.
melalui dari golongan cahaya malaikat Allah nanti akan bekerja. Ya. Lantas, jikalau bala-bala itu ditimpakan, manusia-manusia seperti apa yang akan merasakan dampaknya, Mbah? Jikalau diizinkan untuk disampaikan. Manusia-manusia yang akan terkena dampak dari balak-balak yang akan diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui dari golongan cahaya. Itu adalah sebagian dari manusia-manusia yang pada perjalanan hidupnya sudah melupakan apa yang sudah menjadi kewajiban di dalam hidupnya. Sudah menyeleweng jauh ataupun sudah menyesatkan banyak orang. Itulah yang akan nanti balak yang akan dilalui manusia-manusianya. Dan jika ada balak dari air bah yang sangat besar nantinya, entah itu dari manusia-manusia yang seperti itu ataupun manusia-manusia yang taat pada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan terkena dampak yang sama. Tetapi di dalam orang-orang yang di dalam tubuhnya sudah banyak iblis, itu menjadi ajab dalam dirinya. Tetapi jika manusia itu sudah taat menjalankan perintah Allah, pasti itu dianggap ujian bagi mereka. Dan sikap untuk menghadapi balak-balak yang akan dihadapi itu pasti berbeda. Bertolak belakang dengan orang yang di dalam tubuhnya banyak golongan iblisnya. Oh gitu, bertolak belakang sikap-sikapnya yang diambil. Oke, sikapnya yang terjadi jikalau manusia itu, mohon maaf seperti yang Anda sampaikan, karena Anda kan menyampaikan, saya gali juga ini bahwasanya manusia yang di dalam tubuhnya itu banyak iblisnya, berbeda tolak belakang dengan manusia yang taat beribadah kepada Allah. Sikap apa, Mbah, yang mereka nanti keluar dari dalam tubuhnya saat menerima daripada bala bencana dari Allah? Itu yang pertama dari manusia yang tidak taat, itu kayak apa contohnya? Yang akan keluar dari jasad manusia yang di dalamnya ada golongan iblis. Pasti yang keluar dari mulut mereka itu hanyalah menyalahkan dari masyarakat-masyarakat ataupun dari sistem pemerintahan yang ada di Nusantara ini. Tidak mengintrospeksi dirinya sendiri. Oh, itu sikapnya. Lalu untuk dari kategori manusia yang panjenengan sebut manusia taat, itu nanti sikapnya yang keluar itu sikap seperti apa? Ya biasa-biasa saja. Apapun yang terjadi itu kan sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang sudah taat, sudah tersambung dengan amalia yang jelas, rajin untuk berzikir, pasti sikap yang keluar ataupun yang harus diambil itu ya berzikir itu. Menenangkan dirinya sendiri dan memperbaiki dirinya untuk kembali ke jalan Allah yang benar lagi. Jadi itu sikapnya nanti akan keluar. Dan tidak akan menyalahkan orang-orang di sekitarnya. Oke, ya. Sambil dinikmati dulu boleh, Mbak Jatra. Terus begini, Mbak Jatra, yang ingin saya tanyakan kembali ke Mbak Jatra. Di Nusantara ini, negeri kami kan negeri, alhamdulillah, salah satu negeri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya di sini pun banyaklah keyakinan-keyakinan yang di bawah, dan kami pun tidak bermaksud apa-apa di sini. Ya. Lah, dari banyak manusia yang menganut keyakinan seperti kami ini, itu kan kalau kami sebagai seorang manusia mungkin melihatnya secara jasad mereka kan taat pula, teman. Dan kami tidak merasa benar atau apa, kan begitu. Lantas ketaatan seperti apa sih yang Mbah Jatra sampaikan yang bisa saya gali dari informasinya tadi? Ketaatan yang seperti apa? Kan banyak pula manusia yang berpikir di Nusantara ini. Gitu. Ketaatan yang dilihat Allah Subhanahu wa taala itulah yang ada di hatinya. Bukan secara lahiriah di jasadnya. Yang dipandang manusia itu manusia baik, bukan seperti itu. Tetapi apa yang ada di dalam hatinya untuk mengingat Allah, itulah yang dilihat. Dan di mana yang dia baca, yang dia gumamkan di dalam hatinya, itu juga harus ada sambungan yang jelas. Sambungan. Jika tidak ada sambungan yang jelas antara di dalam dirinya
menuju ke Allah itu tidak bisa. Jadi begitu. Saat kita berzikir menuju ke Allah itu harus ada sambung menyambungnya ya, kayak tangga begitu. Ya itu sangat. Tidak serta merta ya. Saya itu sudah melakukan perbuatan baik langsung, wus. Tidak seperti itu. Tidak bisa seperti itu. Kadang kan sebagai seorang manusia yang bodoh dengan pemahaman minim, saya ini loh Mbak. Manusia kan ya banyak melakukan ibadah, melakukan perbuatan-perbuatan baik lah. Kan tetapi seperti yang Anda sampaikan seperti itu, harus ada sambungannya. Sambungan ini itu harus dilihat secara sudut pandang manusia atau sudut pandang secara batiniah gaib, Mbak? Ya secara batiniah gaib. Oh. Tidak bisa dilihat secara pandangan manusia, itu tidak bisa. Sambil dinikmati boleh, Mbak. Karena kami sebagai manusia kan ya kadang itu kan ya mengalami hal-hal sesuatu banyak yang menjadi gonjeng-ganjingnya bahwasanya manusia-manusia yang harus wajib untuk diikuti perbuatannya itu manusia-manusia yang memiliki darah-darah secara jasad mungkin lah, kan begitu. Akan tetapi kami sendiri selama manusia itu berbuat baik sesuai apa yang Allah perintahkan, itu kan ya kami perlu mengambil sisi positifnya, kan begitu. Benar sekali. Nah, jika kami, mohon maaf ini saya agak menggali lebih dalam tentang hal ini. Mengapa, Mbak? Karena kami kan bodoh. Di sela kesempatan kali ini kami ingin menguak bagaimana, Mbak, jikalau kami ini, mohon maaf ya, kami kan manusia, berbuat baik itu kan yang mengetahui Allah. Ya. Kan begitu toh. Dan Anda tetapi menyebutkan bahwa saat perbuatan itu sampai ke Allah itu harus menyambung. Dan sambungan itu sendiri disambungkan melalui daripada sanad yang jelas yang menyambung ke Rasulullah secara gaib. Nah, kami yang bodoh ini nggak mengetahui di dalam jasad seorang manusia apakah ada titik-titik yang akan bisa menyambung kepada sanad silsilah tersebut atau tidak sebenarnya. Ya jelas ada. Oh. Dan banyak manusia yang tidak mengetahuinya. Oh. Dan banyak juga manusia yang mengetahuinya. Tapi titik-titik yang dia tuju itu salah. Oh. Titik-titik yang dia tuju titik salah. Jadi begitu ya, ternyata sangat kompleks dan tidak serta-merta mudah seperti apa yang sering diucap begitu kan. Tidak bisa seperti itu. Sambil dinikmati dulu. Oke. Terus ini saya ingin menyinggung tentang Nusantara sedikit. Bahwa di Nusantara ini banyak pula lah sesuatu hal, entah itu yang menjadi perbincangan atau apapun, itu kan banyak toh. Baik dari segi yang di atas bahkan sampai kalangan bawah. Dari peristiwa gerhana bulan ini sendiri, apakah ada sangkut pautnya tentang Nusantara ini untuk kembali ke kejayaan seperti saya pernah berdialog dan gaib-gaib lainnya terdahulu, Mbah? Pasti di dalam peristiwa itu ada proses yang akan dijalani negeri Nusantara ini untuk kedepannya Nusantara ini berjaya kembali. Dan proses yang dilalui negeri Nusantara ini tidak sangatlah mudah. Tetapi ada tahapan-tahapan yang harus dilalui dari manusia-manusianya ataupun dari alam-alamnya sendiri. Oke. Saya sambil dinikmati boleh. Saya sambil ngobrol kepada pribadi Anda ini lagi ya. Anda menempati alam kayangan, itu kan dimensi gaib. Lah, kami sebagai manusia yang nyata ini kan tahunya kan dimensi itu kan alam bumi, lalu planet-planet lain lah yang di ilmu pengetahuan kami ketahui. Ya sedikit saja nanti disinggung ya. Yang diizinkan saja. Di alam gaib sendiri itu banyak dimensi alam kegaiban yang berbeda-beda ya, termasuk alam jin, siluman atau alam-alam lain itu banyak, Mbak. Banyak sekali. Termasuk alam yang, mohon maaf, kami tempati ini kan jasad, tubuh. Anda kan masuk dalam tubuh, itu kan dalam tubuh kan ada roh. Benar. Roh sendiri itu ada tempat alamnya sendiri berarti. Ya jelas ada. Dan banyak manusia kan yang menyampaikan bahwa roh itu sendiri kan urusannya Allah. Ya memang semua urusannya Allah. Tapi adakah
sesuatu hal yang dimana bisa disampaikan kepada golongan manusia tentang roh, Mbah? Saya tidak boleh menyebutkan. Oh, tidak diizinkan. Bukan koridor saya untuk menyebutkan hal seperti itu. Oke, terima kasih banyak telah hadir di sini, dan pada hakikatnya seperti itulah adanya gerhana bulan ini dari sudut pandang gaibnya. Dan saya pun tidak mengambil mentah-mentah ini suatu kebenaran dari panjenengan, kan bukan toh, Mbah? Ya jangan. Lalu ini, Mbah, sebelum kita berpisah, Anda sebagai makhluk gaib yang menghuni dari alam kayangan, di alam kayangan sendiri pun, apakah Anda sering mengamati di Nusantara ini atau tidak? Ya pasti semuanya. Pasukan-pasukan yang ada di alam kayangan itu pasti mengamati apa yang terjadi di Nusantara ini. Dan jika dari kami ditugaskan untuk kembali ke Nusantara melalui jasad-jasad manusia, ya kami harus siap. Oh, jadi begitu kompleks. Ya, dan saya nggak mau membahas lebih dalam tentang hal tersebut ya, daripada nanti menjadi sebuah banyak perbincangan, banyak gaduh di negeri Nusantara ini. Satu hal sebelum kita berpisah, pesan yang ingin disampaikan kepada kami golongan manusia yang diizinkan untuk diberikan kehidupan oleh Allah di zaman sekarang ini itu seperti apa, Mbak? Apapun yang terjadi di dunia ini, tidak usah terkagum-kagum. Tetapi sikap yang harus kita ambil adalah memperbaiki akhlak, memperbaiki apa yang harus diperbaiki di dalam diri kita masing-masing. Kembali ke jalan Allah yang benar, melalui guru yang benar, yang ada sanad yang jelas. Bertaubat. Dan jika nantinya sudah diperingatkan dengan peristiwa itu, ataupun dengan peristiwa alam-alam yang lainnya yang sedang bergejolak, dari manusia-manusia tidak menyadari, akan ada peristiwa yang sangat besar lagi. Oh, iya. Kembali ke jalan Allah yang benar, itu lebih tepat daripada kagum ataupun ketakutan saat menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Oke, Mbak. Siapa tadi? Mbak Jatra. Terima kasih atas pesan-pesannya di akhir ini. Semoga kami yang diberikan kesempatan umur oleh Allah, semoga saja tetap menjalankan kehidupan kami sebagai manusia dan menjalankan sesuai apa yang Anda pesankan, begitu, Mbak. Ya. Dan semoga saja kami pun diberikan kesempatan oleh Allah pula untuk menjaga keutuhan negeri Nusantara ini, gitu. Ya. Dan terima kasih banyak Anda sudah diizinkan hadir ke sini memberikan penyampaian seperti itu. Itu saya kira pun sudah termasuk lumayan jelas lah, begitu. Karena begini, Mbak, kadang banyak menjadi pertanyaan, kenapa kok nggak disebut dengan jelas, tuntas, kusut, tuntas, begitu. Nah, di alam gaib sendiri tuh penyampaian sendiri itu ada batasan, ada tahap-tahapannya, begitu ya? Benar sekali. Ini ada batas. Ada yang bisa kami sampaikan, ada juga yang tidak bisa kami sampaikan. Ada peraturan yang harus kami jalani. Oke, jadi jelas begitu. Dan mohon maaf ini satu hal ini, Anda ini sebagai makhluk gaib masuk dalam jasad manusia. Kalau kadang manusia menyebutnya kan ya, wah itu hanya sebuah tipu, sebuah ilusi ya, ataupun sebuah bahasanya itu hipnoterapi. Sebagai makhluk gaib menyikapi hal seperti itu apa sih, Mbak, pesan ya Anda? Tidak apa-apa. Tetap semangat dan tetap istiqomah menjalani apa yang kamu jalankan. Apapun kegaduhan yang akan kalian terpa, jangan jadikan semangat kalian runtuh. Mereka tidak mengetahui sejatinya apa yang kamu tanyakan pada saya, yang saya tidak mau menjawab tadi. Oke. Dan pasti orang-orang tidak percaya di dalam tubuhnya itu pasti banyak dari golongan-golongan iblis yang sudah menyatu di darah dagingnya, di dalam saluran-saluran darahnya maupun tulang-tulangnya. Merasa benar, merasa hebat. Bahkan dengan kehebatannya,
dengan kehebatan yang dia miliki bisa menyalahkan orang yang dilihatnya. Oke. Tidak apa-apa. Mm-mm. Lanjutkan apa yang menjadi perjuangan kalian. Terima kasih banyak pesan-pesannya, banyak wejangan-wejangannya bagi saya. Semoga saya pun tetap belajar dan belajar terus-menerus sampai akhir hayat nanti untuk memperbaiki diri kembali kepada Allah begitu. Ya sudah Mbah, terima kasih banyak. Monggo silahkan kalau panjenengan ingin kembali jika meninggalkan sebuah kotoran atau dampak buruk. Tolong itu jasad mediatornya Mbah yang mempengaruhi hal buruknya itu di hati yang mengganjalkan, tolong dibantu dibersihkan Allah. Semuanya yang ada di tempat ini maupun yang dalam jasad manusia-manusia yang ada di sini. Semua kiriman-kiriman kembali pada jasad orang. Alhamdulillah. Sudah Mbah? Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Saya pun hanya bisa seperti itu dan mohon maaf jikalau saya di sini banyak kekurangan, banyak kesalahan bagi Anda. Mohon maklum ya Mbah. Ya sudah, monggo silakan kembali. Saya izin pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya dialog kami di kesempatan kali ini yang menguak tentang daripada gerhana bulan yang sedang terjadi di tanggal ini. Dan semoga saja bagi kami, bagi pemirsa semuanya tetap mendapat pancaran energi positif untuk selalu memperbaiki diri pribadi kami maupun para pemirsa semuanya dalam hal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala begitu. Dan kami sendiri pun di sini menyampaikan bahwasanya di sini tidak mengambil kebenaran mutlak, dan sebagai pemirsa yang bijak pun mungkin nanti bisa memilih dan memilah mana yang bisa diambil untuk dijadikan sebagai pembelajaran dan mana yang perlu ditinggalkan begitu. Dan apabila dari kami banyak sekali kekurangan, kesalahan, itu semuanya mutlak. Atas kesalahan kekurangan kami sebagai manusia biasa, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan, kebenaran, itu semuanya bukan dari kami, tapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.